Gimana caranya cari supply, gimana caranya jualan barang, gimana caranya di sisi pembayaran yang baik dengan pembeli, bagaimana logistik dan dokumentasi sertifikasinya, itu yang penting. Jadi sebenarnya syarat intinya, terlepas dari lu dapetin kualitas ekspor yang bagus dan lain sebagainya, basic, awal, dan fundamental yang lu harus punya ketika lu mau jadi seorang eksportir adalah halo guys, welcome back to my channel bareng gue Jul Ekspor. Di video kali ini gue bakalan ngebahas satu segmen yang kalian selalu tunggu-tunggu, yaitu adalah Tanya Ekspor. Nah, beberapa teman di sini udah ngisi question box yang kita kasih di Instagram Story. Makanya kalau kalian pengen tanya gitu ya, kita akan jawabin dan pertanyaannya akan kita lempar di Instagram Story gua, Julio IO atau di komunitas Bisa Ekspor. Jadi bakal ada IG Story di sana dan kalian pantengin aja, kalau ada pertanyaan tanya aja, siapa tahu pertanyaan kan dijawab. Dan di video kali ini gue udah dapetin beberapa pertanyaan dari beberapa teman-teman dan gue pengen ngebacain dan gue akan ngejawabin. Semoga ini relate dengan kalian semua. Pertanyaan yang pertama itu dari Ivan01.02. Lulusan SMK bisa nggak sih menjadi seorang eksportir? Sebenarnya bisa banget gitu ya. Cuman balik lagi, kalau kalian yang belajar ekspor, kalian jangan berpikir gue kalau habis belajar di Bisa Ekspor 1 bulan gue langsung closing gitu ya. Sebenarnya kalau kalian mikirnya kayak gitu, kalau nanti nggak dapat takutnya stres. Mendingan menurut gue enjoy the process aja. Hitung-hitung belajar. Dan untuk saat ini kalau kalian yang berpikir SMK gitu ya, mau kuliah di mana? Kuliah aja butuh 4 tahun. Kuliah aja belajar 4 tahun, terus udah gitu lulus juga masih abu-abu gitu. Tapi kalau di ekspor ya ada aja yang belajar sebulan 2 bulan closing, banyak di Bisa Ekspor banyak. Cuman mikirnya jangan langsung gue harus bisa gitu ya. Jadi kalau ditanya bisa mah pasti bisa, cuman masalah waktunya itu menurut gue nggak usah terlalu dipikirin. Yang penting dilakuin aja yang terbaik. Dan masuk pertanyaan yang kedua itu dari h.j_handri_jatnika. Syarat inti Bisa Ekspor itu apa, Min? Jadi sebenarnya syarat inti Bisa Ekspor adalah lu ngerti bahwa produk yang lu jual itu punya daya saing, punya market di luar negeri gitu. Jadi syarat intinya adalah lu ngerti dulu yang pertama. Yang kedua adalah lu belajar soal ekspor itu sendiri, gimana caranya cari supply, gimana caranya jualan barang, gimana caranya di sisi pembayaran yang baik dengan pembeli, bagaimana logistik dan dokumentasi sertifikasinya, itu yang penting. Jadi sebenarnya syarat intinya, terlepas dari lu dapetin kualitas ekspor yang bagus dan lain sebagainya, basic, awal, dan fundamental yang lu harus punya ketika lu mau jadi seorang eksportir adalah ilmu untuk ekspornya itu dulu. Makanya gue bikin di aplikasi Bisa Ekspor, bisa di-download di App Store dan Play Store, itu untuk dapetin basic-basic kalian belajar ekspor. Dan gak cuman basic, tapi akan banyak forum diskusi, informasi data pembeli, dan lain sebagainya. Fitur mentor itu sudah tersedia di aplikasi Bisa Ekspor. Pertanyaan ketiga dari Jalu Aruna _ urutan dari product knowledge sampai closing dong, Min. Jadi kalau misalnya kalian pengen tahu step 1, 2, 3 sampai closing, sebenarnya menurut gue gini asumsinya, gampang banget. Nggak ada urutan dari product knowledge sampai closing. Sebenarnya ketika lu udah punya product knowledge, lu udah punya barang gitu ya, lu punya si A, misalnya lu punya serabut kelapa, lu udah paham banget kualitas serabut kelapa tuh yang bagus gimana, ada di daerah mana aja, suppliernya kalian udah punya atau belum. Yang selanjutnya kalian lakukan adalah kalian tawarin produk itu ke pembeli gitu. Jadi kalian udah cari buyernya. Nah, cari buyer itu sebenarnya gue juga udah siapin banyak data di aplikasi Bisa Ekspor. Kalian bisa langsung dapetin, kalian follow up, atau kalian cari organik sendiri pun juga bisa gitu. Habis itu kalian approach aja mereka, kalian email, kalian kirimin penawaran dan lain sebagainya. Tapi selanjutnya jangan cuman fokus di email doang follow up-nya. Ketika kalian sudah email dan emailnya sudah dibalas, yang kalian harus lakukan ketika kalian balas lagi adalah minta WhatsApp numbernya, minta nomornya dia untuk kalian bisa tektokan di WhatsApp. Jadi follow up-nya jauh lebih gampang. Selanjutnya ya kalian tinggal ngobrol aja, lihat kebutuhan dia apa yang kalian punya, harganya cocok atau enggak ya. Intinya mencari kesepakatan bisnis, harga, kualitas, sampai akhirnya terjadilah closing. Jadi sebenarnya sih jangan berpikir ekspor ini terlalu sulit ya. Anggap aja kalian jualan ke teman kalian di daerah lain. Konsepnya itu sama banget. Pertanyaan yang keempat dari Mas Bek BEX. Di kontak buyer banyak tapi belum goal. Solusinya gimana? Ya sebenarnya solusinya adalah ada beberapa situasi atau kasus ketika lo approach buyer, itu bayarnya
nolak atau bilang harganya kemahalan. Ada beberapa teman bisa ekspor bilang, kok Julio, gue udah nawarin buyer nih, bayarnya bilang harganya mahal terus ya, padahal harga saya yang termurah. Pertanyaannya beneran paling murah nggak? Karena bisa aja buyer ini sudah nyari ke 5 supplier atau 5 pemain yang sejenis dengan produk yang kalian punya, dan dia sudah punya datanya, dia bisa membandingkan gitu ya. Kalau saat ini kalian cuma punya supplier satu, misalnya contoh, kalian main di Briquette misalnya, harga di Briquette supplier yang kalian dapat itu dari harganya $1.350 per ton, 1.350 lah intinya. Terus kalian tawarkan ke si buyer 1.400, pembelinya bilang mahal. Terus kalian bilang ini sudah yang terbaik, mister. Padahal mungkin aja pembelinya dapat di pabrik lain 1.200, makanya dia bisa bilang mahal. Itu kasus yang pertama. Jadi kalian yang mungkin database suppliernya kurang. Jadi kalian cuma berpikir satu harga, padahal buyer itu sudah punya referensi harga lain. Jadi solusinya adalah lu harus cari supplier lebih banyak. Udah, intinya seperti itu. Atau kasus yang kedua, ketika lu udah ngomong harga, lu udah dapat supplier banyak dan masih dibilang mahal, artinya lu paham bahwa buyer itu kadang-kadang memang suka minta diskon dan ngepres harga. Ya abis itu lu bisa kasih mereka pilihan harga. Balik lagi yang gue selalu bilang di aplikasi Bisa Ekspor, jangan kasih single price, kasihnya variable price. Jadi nih ada Galaxy Fold 3 nih misal harganya segini, nih misal ada iPhone 10 harganya segini, nih ada Galaxy Note 10 harganya segini. Nah buyer tuh suka yang seperti itu dengan kualitas yang berbeda-beda. Jadi yang harus lo tawarkan seperti itu. Jadi kalau ditanya gimana solusinya kalau gue approach buyer gagal mulu ya, kita introspeksi diri, itu yang pertama, apakah kualitas kita juga sesuai atau tidak, harga yang kita dapat udah yang terbaik atau belum, dan juga ya approach buyer lebih banyak lagi. Udah, cuman itu aja caranya. Selanjutnya pertanyaan yang kelima dari Ibnu 227014. Pertanyaannya adalah apa aja min yang didapat dari aplikasi. Jadi sebenarnya di aplikasi itu kalian akan belajar lebih dari 50 materi. Materinya juga mantap banget, kalian bisa langsung paham. Belajar ekspor, kalian langsung eksekusi 1 bulan, 2 bulan tuh cukup. Kalian kuliah 4 tahun gitu ya. Banyak banget teori dan lain sebagainya. Kalau di kita sebulan tuh cukup, habis itu langsung turun ke lapangan. Informasi dan pelatihan yang kalian dapat atau ilmu yang kalian dapat itu langsung benar-benar ngelotok di otak. Itu yang pertama. Yang kedua, sudah ada fitur mentor. Jadi kalian bisa langsung tanya ke mentor-mentor yang tersedia. Dan mentornya ini tuh nggak bisa kalian belum menghabisin materi aplikasi terus langsung nanya, tuh nggak bisa. Jadi kita sudah kasih ada level intermediate yang kalian dimana udah turun lapangan. Jadi akan ada XP yang kalian dapetin di aplikasi, dan kalau sudah nyampe di XP tertentu kalian bisa tanya ke mentor. Jadi mentornya nggak ngejawabin pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah ada di materi gitu ya. Itu yang sebenarnya kita buat konsepnya seperti itu. Selanjutnya sudah ada forum diskusi dan sudah ada rekomendasi data pembeli. Jadi kita akan update terus setiap hari puluhan data pembeli yang kalian bisa dapetin dan kalian bisa langsung kontak. Itu adalah rekomendasi dari kita. Jadi dapat data buyer, dapat mentor, dapat materi, dapat forum diskusi, dapat event, dapat kopdar, wah banyak lah pokoknya itu yang kalian bisa dapat di aplikasi Bisa Ekspor. Pertanyaan selanjutnya dari Zulri Z Kianas. Minat join untuk ekspor, kami punya stok tapi nggak punya PT. Jadi sebenarnya solusinya gue udah jelasin semua. Bisa ekspor tanpa PT nggak bisa, teman-teman. Bisa ekspor juga sudah banyak yang dapat kontrak miliaran gitu ya, dan mereka belum punya PT gitu. Jadi ditanya bisa nggak bisa. Gimana caranya? Ada di aplikasi Bisa Ekspor. Jadi daripada gue jelasin panjang lebar di sini, di aplikasi sudah diajarin gimana caranya dan praktikal, gampang banget. Kalian bisa langsung download aplikasinya di Play Store dan App Store, belajar di sana, kalian langsung paham pertanyaan-pertanyaan yang kalian punya di otak kalian itu langsung kejawab semua di sana. Pertanyaan selanjutnya dari Dera 1604. Min, desa saya banyak pohon kelapa tapi batok kelapanya dibuang sama penjual, dijadiin es degan jadi gitu. Kalau misalnya es degan kan kelapa muda. Biasanya sih kalau udah kelapa muda nggak bisa diproses lagi, tempurungnya nggak bisa diproses rambutnya, kulitnya nggak bisa. Memang cuman buat yang kelapa tua. Makanya kalau teman-teman di daerahnya banyak yang penjual es kelapa muda, ya maaf, itu sampahnya nggak bisa dijadiin apa-apa. Tapi kalau kelapa tua itu semuanya bisa dimanfaatkan dengan baik. Pertanyaan yang terakhir dari Ega Prastia 675. Kalau mau ekspor kapulaga harus ada satu kontainer nggak? Sebenarnya nggak perlu. Ada yang namanya LCL atau less container load, dan gue selalu nyebutnya dengan gampang sharing container. Jadi kalau misalnya gue asumsi itu kayak angkot, satu mobil itu nggak harus diisi sama teman-teman kalian semua, itu bisa dicampur sama orang lain kan. Dan konsep sharing container itu seperti itu. Kalian bisa gabungin barang kalian dengan orang lain dan semua yang ngurus itulah forwarder. Jadi sebenarnya pengirimannya gampang banget kayak JNE. Dan kalau kalian berpikir ekspor itu logistiknya susah, sebenarnya enggak sama sekali. Gampangnya luar biasa. Kalau ditanya, wah enak, gampang kan, yang udah tahu. Ya iyalah, makanya cari tahu dan belajar.
langsung download aplikasi di App Store dan Play Store. Dan sekali lagi gue bilang ke kalian bakalan dapetin fitur-fitur yang luar biasa di aplikasi. Bahkan kita saat ini lagi bentuk ekosistem ekspor yang lengkap dan bakalan kita kasih ke teman-teman semua, dan kalian akan berpikir kayak wow, ternyata ekspor itu menarik dan bisa tanpa batas gitu. Makanya semoga dengan video tanya ekspor ini bisa membantu pertanyaan kalian semua dan bisa bilangnya apa ya, meyakinkan kalian semua bahwa dunia ekspor itu tidak semenyeramkan yang kalian pikir. Seperti konsepnya sama kayak jualan online lah, kurang lebih seperti itu. Oke, so kurang lebih kita bahas pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman semua. Nanti kalau pengen nanya bisa langsung datang ke IG story gua Julio Yoyo atau Komunitas Bisa Ekspor. Tanya di sana, kita akan jawabin lewat segmen Tanya Ekspor. Kurang lebih seperti itu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan pantengin channel ini supaya channel ini bisa berkembang dan ngomongin industri ekspor nomor 1 di Indonesia. So see you on the next video. Bye bye.